Swastiastu. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang pasar modal efisien. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya. Nama saya Dewa Putu Hendra Wirawiguna, NPM 097, dan teman saya Putu Krishna Yoga Permana, NPM 053, dan teman saya Putu Gede Aldi Ega Permana, NPM 062, dan yang terakhir Imade Dayan Umbara Putra, NPM 084. Baik, presentasi akan saya mulai. Yang pertama, pengertian pasar modal efisien. Pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baku tercermin dari harga sekuritas, semakin efisien pasar modal tersebut. Sedangkan FAMA mendefinisikan pasar yang efisien adalah suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Jadi, semua informasi yang diketahui bukan saja mengacu kepada informasi yang lalu, tetapi juga informasi saat ini yang diterima oleh orang umum, atau seperti laporan keuangan, dividen, dan pecahan saham. Pengertian pasar modal efisien yang diterima secara luas adalah pasar modal yang apabila terdapat informasi baru, maka informasi tersebut tersebar luas, cepat, dan mudah didapat secara murah oleh investor. Informasi ini meliputi hal yang diketahui dan relevan untuk mempertimbangkan harga saham dan tercermin secara cepat dalam harga saham. B. Bentuk pasar modal efisien. Efisiensi pasar modal tergantung pada kondisi tertentu, terutama volume perdagangan. Pasar dengan volume perdagangan yang relatif kecil menyulitkan investor untuk beraksi terhadap informasi baru dan memudahkan bagi pedagang besar untuk memanipulasi karena adanya channel informasi atau Bandar 1945. Sesuai dengan konsep dasar efisiensi dan kondisi ideal pasar efisien, maka pasar modal yang efisien secara informasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk atau tingkatan, yaitu 1. Efisien pasar bentuk lemah atau weak form. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk yang lemah adalah apabila harga-harga dari saham atau sekuritas mencerminkan secara penuh atau full referensi informasi masa lalu. Informasi dikatakan masa lalu jika informasi tersebut sudah terjadi. Bentuk efisien pada pasar secara lemah ini sangat berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk theory yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak dapat dihubungkan dengan nilai yang sekarang. Dengan begini, nilai-nilai di masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. 2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dapat dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas saham secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan atau publikasi available information, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan. 3. Efisien pasar bentuk kuat atau strong form. Pasar dapat dikatakan efisien dalam bentuk yang kuat apabila harga-harga sekuritas saham secara penuh mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, termasuk informasi yang sangat rahasia. Sekalipun jika pasar efisien dalam bentuk ini memang ada, maka individual investor atau grup dari investor yang mendapatkan keuntungan yang tidak normal atau abnormal return. Ketiga bentuk pasar efisien tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain berupa tingkat kumulatif hubungan, yaitu bahwa pasar efisien bentuk kuat berarti mencangkup juga pasar efisien bentuk semi kuat, dan pasar efisien bentuk semi kuat mencangkup juga pasar efisien bentuk lemah. Namun tidak berlaku sebaliknya, pasar efisien bentuk lemah tidak harus berarti pasar efisien berbentuk semi kuat. Baik, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Karakteristik pasar efisien dan mekanisme efisiensi pasar modal. Dari berbagai definisi yang ada, konsep pasar efisien sangat berhubungan dengan ketersediaan informasi. Pasar dikatakan efisien bila nilai sekuritas setiap waktu mencerminkan semua informasi yang tersedia, yang mengakibatkan harga suatu sekuritas berada pada tingkat keseimbangannya. Harga keseimbangan suatu sekuritas mengakibatkan tidak akan adanya kesempatan yang diperoleh investor untuk mendapatkan return yang abnormal dari selisih harga sekuritas saham. Jogi Ranto 2013 memberikan beberapa ciri-ciri dari pasar efisien sebagai berikut. 1. Investor adalah penerima harga price taker, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan, dan harga yang diperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak random, dan di tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lain, sehingga investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. Dan terakhir, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, hingga harga sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Yogianto 2013, juga memberikan beberapa ciri-ciri dari pasar yang tidak efisien, yaitu jika kondisi berikut terjadi. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lain terhadap suatu informasi. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian dari pelaku-pelaku. Dan keempat, investor dapat individual yang lugas, naive investor, dan tidak canggih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pasar modal yang efisien bila harga-harga surat berharga mencerminkan sepenuhnya informasi yang ada. Penyesuaian harga yang cepat terhadap informasi baru mempengaruhi tingkat hasil yang diharapkan, yang berakibat investor dapat merubah strategi investasinya dan dengan terjadi pengalokasian dana secara efisien. Oleh karena itu, informasi yang diberikan harus lengkap, akurat, dan up-to-date bagi semua investor. Dengan informasi seperti ini, investor dapat mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari perusahaan yang go public. Hal itu sangat penting sebagai bahan dalam pengambilan keputusan investasi bagi investor, karena salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perusahaan tidak baik atau buruk adalah apakah seluruh informasi secara penuh. Satu informasi yang tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak up-to-date akan memberikan hambatan analisis yang menyesatkan sehingga menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan para Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.